Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Nanda Tanjung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas statistika yang saya kerjakan. Di sini saya mengambil data dari IPK semester 1, program studi administrasi bisnis kelas 1B, 1D, serta 1E. Di sini ada data yang saya ambil sebanyak 72 data. Lalu rumus yang pertama yaitu rentang. Rentang ini adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yang dimana 4,00 adalah nilai tertinggi yang dimiliki oleh data saya, lalu dikurangi dengan 2,68 adalah data terendah yang saya miliki, lalu dikurangi dengan hasilnya 1,32. Selanjutnya ada rumus kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log 72, yang dimana 72 ini banyaknya data yang saya peroleh, hasilnya 7,1. Maka banyak kelas yang bisa terjadi yaitu di bawah 7,1 yaitu 6, lalu 7 itu sendiri, lalu di atas 7 yaitu 8. Lalu selanjutnya akan dicari kelas interval yang bisa digunakan nantinya, yaitu 1,32, yaitu rumus rentang tadi dibagi kelas yang bisa terjadi, yaitu per 6, per 7, per 8, yang hasilnya 0,22, 0,19, lalu ada 0,16, yaitu kelas interval yang akan kita gunakan di rumus berikutnya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus, yaitu tadi ada banyak kelas 6, kelas sebanyak 7, kelas sebanyak 8, yang dimana C1 nya tadi 0,22 atau panjang kelas dari setiap kelasnya, yaitu seperti contoh yang pertama adalah K6, kelasnya sepanjang 6, jadi ke bawahnya itu adalah 6, lalu rentang dari setiap kelasnya itu adalah 0,22, yang dimana dari 2,68 sampai 2,89, yaitu jaraknya adalah 0,22. Nah, di sini sudah kita masukkan ketiga-tiganya, dan yang paling lengkap dan bisa mencapai kelas terendah, data terendah serta data tertinggi adalah yang rumus kedua, yaitu kelas 7 dengan C1 0,19 atau rentang per kelasnya 0,19. Lalu kita akan ambil yaitu panjang kelas 7 dan kelas intervalnya 0,19. Lalu yang ini kita masukkan sebagai tabel akhir, yang dimana nilai-nilai tadi yaitu dengan panjang kelas 7 dengan rentang kelas 0,19, yang dimana FI ini adalah jumlah dari data yang kita peroleh tadi, jadi kita harus menghitung masing-masing dan jumlahnya adalah 72. Lalu kita akan mencari XI, yang dimana XI ini batas bawah ditambah batas atas, lalu kita bagi 2, yang dimana akan kita temukan semuanya di situ, kita hitung satu persatu. Lalu XI ini adalah XI dikali F, yang dimana F ini adalah FI, misalnya 2,77 X ini, maka kita kalikan 2 jadi 5,54, lalu kita jumlahkan sampai ke bawah. Lalu kita selanjutnya ada rata-ratanya, yaitu kita ambil dari FIXI tadi jumlahnya yaitu 259,1 atau jumlah datanya tadi dibagi jumlah data 259,1 dibagi jumlah data 72, yaitu menghasilkan 3,59 sebagai rata-rata. Selanjutnya ada median atau nilai tengah, didapati dengan rumus batas bawah sebenarnya ditambah CI atau kelas interval, lalu S selisih letak kelas median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median per FME, frekuensi kelas di mana median berada. Lalu kita akan mencari letak median, yaitu jumlah data dibagi 2, yaitu 72/2 yang didapati 36 ini berada pada frekuensi kumulatif pada kelas ke-6, yaitu 3,63 sampai 3,81. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumus, yaitu batas bawah sebenarnya 3,63. Di sini tidak dikurangi 0,5 karena ini sudah batas bawah sebenarnya.
ditambah 0,19 yaitu kelas interval. Lalu S nya tadi selisih letak kelas median, yaitu letak kelas mediannya ada di 36 ini. Maka kita masukkan ke sini, lalu dikurangi 31 yaitu frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya, yaitu 31. Maka kita jumlahkan semuanya di 36 kurangi 31 yaitu 5 per 21 dikali 0,19 yaitu 0,04, maka kita tambahkan 3,63 ditambah 0,04, hasilnya itu 3,67, yang dimana 3,67 ini adalah nilai tengah dari keseluruhan data ini. Lalu selanjutnya ada modus atau data paling sering muncul. Di sini rumusnya yaitu batas bawah sebenarnya ditambah CI kelas interval, S1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, per S1 ditambah S2. S2 yang dimana ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Nah, di sini kita harus mencari letak modusnya terlebih dahulu. Letak modusnya ini berada pada kelas ke-6, yang dimana jumlah data paling banyak dan paling sering muncul ada di kelas ke-6, yaitu 3,63 hingga 3,81. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, itu batas bawah sebenarnya 3,63 ditambah kelas intervalnya 0,19, S1 nya adalah 7, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 21 dikurangi 14 yaitu 7, per S1 nya 7 ditambah S2 frekuensi kelas modus dikurangi kelas setelahnya, yaitu 21 dikurangi 20 yaitu 1. Maka di sini bisa kita jumlahkan yaitu 7 per 8 dikali 0,19 yaitu menghasilkan 0,17, tinggal kita tambahkan dengan 3,63 yaitu menghasilkan 3,80. Di sini bisa kita dapati modus atau nilai yang paling sering muncul yaitu 3,80. Selanjutnya kita akan mencari kuartil. Di sini dicari dengan rumus batas bawah sebenarnya ditambah panjang kelas, lalu ada data ke N per 4 dibagi 4 karena ini kuartil, dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kumulatif kuartil ke I, atau di sini kita akan mencari ketiga yaitu frekuensi kumulatif kuartil 3. Lalu kita mencari letak kuartil ketiganya terlebih dahulu, yaitu data ke N per 4, yaitu I-nya di sini adalah I kuartil ketiganya, maka kita 3 dikali 72 itu adalah jumlah data yang kita miliki dibagi 4, yaitu rumus dari kuartil itu sendiri menghasilkan 54, yang dimana data ke 54 didapati pada kelas ke-7 atau frekuensi kumulatif ke-54 ada di kelas ke-7 di sini. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu batas bawah sebenarnya ada 3,82 ditambah panjang kelasnya 0,19, lalu IN per 4 nya sudah, atau letak kuartilnya kita masukkan yaitu 54 sudah kita temukan, dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya yaitu 52, lalu kita per 20, yang dimana frekuensi kumulatif kelas kuartil tersebut yaitu 20. Lalu kita jumlahkan 54 kurangi 52 per 20 ketemu 0,1, kita kalikan 0,19 yaitu 0,019, dimana akan kita bulatkan menjadi 0,02, tinggal kita tambahkan dengan 3,82 yaitu mendapatkan nilai 3,84. Bisa kita simpulkan yaitu
75% nilai IPK dari 72 mahasiswa maksimal 3,84. Lalu 25% nilai IPK dari 72 mahasiswa minimal 3,84. Selanjutnya ada persentil, yang dimana persentil ini akan menggunakan data dari nomor absen saya, yaitu nomor absen 3 dengan rumus persentil I atau data sama dengan batas bawah sebenarnya ditambah panjang kelas IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi persentil yang kita cari. Lalu kita akan mencari letak persentilnya terlebih dahulu. Yang akan saya cari adalah sesuai nomor absen saya, yaitu 3. Letak persentil 3. Lalu kita masukkan rumus, yaitu I kali N per 100, yang dimana I nya adalah letak persentil yang akan kita cari, yaitu 3 dikali 72 adalah jumlah data yang saya miliki per 100 sama dengan 2,16, atau kita bulatkan menjadi 2, yang dimana akan terletak pada frekuensi kumulatif di kelas ke-1. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu P3 sama dengan 2,68, yang dimana ini batas bawah sebenarnya ditambah panjang kelas, yaitu 0,19. Lalu kita masukkan letak persentilnya tadi, yaitu 2 dikurangi 0 karena frekuensi kumulatif sebelum kelas ini tidak ada, sehingga kita masukkan 0 per frekuensi persentil 3, yang dimana adalah 2. Kita masukkan di sini, lalu kita jumlahkan 2 kurangi 0 per 2, yaitu 1. 1 dikali 0,19 yaitu 0,19. 2,68 ditambah 0,19 yaitu 2,87. Maka akan kita dapati persentil yang ada pada data, persentil ketiga yang ada pada data ini, yaitu 2,87. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya bawakan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.